Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5A dan kelas 5B yang Bapak cintai. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga teman-teman kita bisa belajar kembali ya dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya. Baik teman-teman yang berbahagia, kita masih melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran akidah. Bapak Pak Rahmat, mohon maaf belum sempat memberikan video di hari Jumat karena Bapak HP-nya sedang bermasalah. Kemudian dalam penguploadan video juga lumayan lama ya, sehingga Bapak tidak bisa mengirim dan video tidak bisa diupload di YouTube Bapak. Alhamdulillah Bapak semuanya sudah dipindahkan data-data yang lama, sehingga insya Allah mudah-mudahan hari ini Bapak bisa mengirimkan video di YouTube. Tapi kata Allah hari ini Pak Rahmat sendiri, karena Pak Rahmat sedang berada di sekolah. Bapak tidak biasanya video pembelajaran Pak Rahmat biasanya berbarengan dengan anak Pak Rahmat, Aisyah Amirah, karena beliau pembuatan video pembelajaran kali ini Bapak hanya buat di sekolah. Baik teman-teman, kita masuk pembahasan kita. Bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video Pak Rahmat, Bapak sudah membahas panjang lebar bersama dengan anak Bapak Aisyah Amirah kelas 5B, rekan-rekan kalian juga. Bapak sudah membahas tentang panjang lebar tentang pengertian makna adil dan zalim. Ya, pengertian makna adil dan zalim. Tapi sedikit membuka wawasan buat teman-teman semuanya. Adil pasti lawannya zalim. Sunnah pasti lawannya bid'ah. Tauhid pasti lawannya syirik. Siang pasti lawannya malam. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, berkaitan dengan adil dan zalim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah surah berkaitan dengan makna adil dan zalim. Dalam surah Al-Maidah ayat 8, Allah tabaraka wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum sehingga mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Kata Allah, i'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa, karena dengan melakukan keadilan akan mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Maka anak-anakku sekalian, kalau kita melihat ini ayat surah Al-Maidah ayat 8, kemudian juga nanti akan kita masuk pembahasan juga berkaitan dengan surah Hud ayat 18. Allah juga berfirman, "Ana la'natullahi 'alal zalimin." Ingatlah, laknat Allah pasti akan ditimpakan kepada orang-orang yang berperilaku zalim. Jadi pembahasan kali ini kita mereview kembali pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan kepada teman-teman semuanya di video YouTube Bapak sebelumnya. Nah,
Kalau kita lihat konteks sejarah perjalanannya para nabi dan para rasul adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi dan para rasul yang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus setiap rasul, memerintahkan kepada umatnya, memerintahkan kepada kaumnya untuk melakukan ubudullah, mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan menjauhi namanya persekutuan, menjauhi namanya perbuatan syirik. Karena itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Walaqad ba'atsna, kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasulan, suatu rasul pada tiap-tiap umat. Ubudullah, seruannya adalah untuk mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi al-taghut atau menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi, yang berhak untuk kita berdoa, dan ibadah-ibadah yang lain jangan sampai ibadah kita berikan terhadap ciptaan Allah. Makanya kemarin Bapak sudah membahas berkaitan dengan surah Luqman. Ya. Dalam surah Luqman Allah berfirman berkaitan dengan kezaliman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman kepada anaknya. Luqman ini sebagian para ulama, apakah dia seorang nabi ataukah dia seorang saleh atau seorang wali. Tapi ala kulli hal, kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Makanya anak-anakku sekalian, kalau kita lihat histori perjalanan para nabi dan para rasul, pasti di situ ada keletakan kezuliman yang sangat amat dahsyat. Kita lihat kisah Nabi Daud alaihissalam. Pada masa itu Raja Jalut yang begitu kejam terhadap orang-orang Bani Israel. Di zaman Nabi Daud alaihissalam, semua kekayaan, ya, semua hasil pertanian, perikanan, harta kekayaan semua diambil oleh pemerintahan pada masa itu, yaitu Raja Jalut. Sehingga orang-orang Bani Israel hidup dalam mencekam, ketakutan yang sangat amat mencekam. Allah utuslah Nabi Daud alaihissalam untuk mengimbangi, untuk memerangi kezaliman. Allah. Begitu juga dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana pada saat itu memimpin adalah Fir'aun laknatullah. Yang Fir'aun tersebut melakukan kezaliman yang sangat besar. Bahkan dia dengan gagahnya Fir'aun, dengan beraninya Fir'aun menepuk dadanya. Dalam surah An-Nazi'at Allah berfirman, Ana rabbukumul a'la. Apa kata Fir'aun? Nih, saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Oleh karena itu orang-orang Bani Israel wajib untuk mereka beribadah hanya kepada Fir'aun. Allah utus kezaliman tersebut dengan datang seorang Rasul yang adil, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang berperang, memerangi, mendakwahi kepada Fir'aun untuk kembali kepada tauhid, untuk kembali kepada kemurnian seorang hamba yang berhak, seorang hamba untuk melakukan ibadah hanya kepada Allah. Lihat, kita kembali kepada histori Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berdakwah kepada Raja Namrud, dan seruan Raja Namrud yang sangat kejam, ya, pembuktian logika yang sangat amat dahsyat. Anak-anakku sekalian, ada sebagian ulama ketika disampaikan kebenaran tentang tauhid,
tentang ubudullah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang kehidupan di dunia, nanti akan kehidupan yang kekal nanti di akhirat. Kadang kita sudah menyampaikan secara dalil, baik Al-Qur'an maupun sunnah, teman-teman. Tetapi terkadang hatinya makin gelap. Hatinya tidak terima dengan kebenaran, baik itu yang dicantumkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah hatinya buta, tertutup dengan kebenaran. Maka lihatlah bagaimana strategi dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Al-Quran hujah sudah disampaikan, dalilnya sudah disampaikan, maka ajaklah bagaimana akal dia untuk berpikir tentang ketuhanan, tentang Rabb-nya Allah. Suatu ketika anak-anakku sekalian, Raja Namrud akan melakukan suatu peperangan sehingga seluruh pemuda-pemudi di kota Mekah pada masa itu semuanya berangkat berperang. Pada saat itu yang tidak berangkat hanyalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kesempatan Nabi Ibrahim ketika beliau masuk ke Masjidil Haram, menemukan begitu ratusan patung-patung ada di dalam. Nabi Ibrahim ambil kapak dan menghancurkan seluruh patung tersebut. Dan Nabi Ibrahim menyisakan satu patung yang paling besar, kemudian kapak yang tadi Nabi Ibrahim gunakan untuk menghancurkan patung tersebut, dia kalungkan, dia gantungkan di leher patung yang besar tersebut. Singkat cerita teman-teman, Raja Namrud pulang dari peperangan. Nah, ketika Raja Namrud dan pasukannya pulang dari peperangan, ketika mereka akan melakukan peribadatan terhadap Tuhan mereka patung. Ketika masuk ke Haram, betapa kagetnya Raja Namrud menemukan seluruh patung-patung Tuhan-Tuhannya hancur berantakan. Kemarahan yang sangat luar biasa. Dan dia membayangkan siapa yang kemarin tidak ikut berperang bersama kita, cari, tangkap, dan bawakan ke hadapan raja. Ternyata usut punya usut, dicarilah. Dilacak punya lacak, ketemulah ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak ikut berperang bersama dengan pasukan Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil di hadapan raja. Wahai Ibrahim, siapakah yang menghancur patung di dalam Masjidil Haram? Kata Nabi Ibrahim, saya tidak mengetahui wahai baginda raja. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud masuk dalam Masjidil Haram dan melihat seluruh patungnya hancur. Kata Namrud, wahai Ibrahim, tuh lihat patung seluruh yang ada dalam Masjidil Haram semuanya hancur. Siapakah yang menghancurkan? Cerdas Nabi Ibrahim alaihissalam. Akal yang begitu luar biasa, kecerdasan yang luar biasa. Kata Nabi Ibrahim, tuh lihat tuh, ada patung yang paling besar, itu yang pasti akan menghancurkan. Kata Nabi Ibrahim, kata Raja Namrud, hai Ibrahim, buktinya apa? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat wahai baginda raja, buktinya ada kapak yang sedang mengkalung di leher patung yang paling besar. Raja Namrud tergeleng-geleng kepala. Wahai Ibrahim, anta majnun. Wahai Ibrahim, anta sihir. Engkau tidak berpikir wahai Ibrahim, sesungguhnya patung itu mana mungkin bisa jalan. Mana mungkin bisa patung bisa menghancurkan? Mana mungkin patung bisa berbicara? Kata Nabi Ibrahim, nah, aku jebak. Ini rupanya aku kasih. Kata Nabi Ibrahim, ini dia nih. Akhirnya Nabi Ibrahim AS menjawab, wahai Raja Namrud, engkau mengetahui bahwa patung tidak bisa bergerak, patung tidak bisa menghancurkan, patung tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa memberikan manfaat dan keberkahan buat kita. Lalu kenapa kalian menyembah patung, wahai Raja Namrud? Kemarahan yang luar biasa. Ada berpikir, oh iya ya, panas kepalanya Namrud. Mana mungkin patung bisa berjalan? Mana mungkin patung bisa menghancurkan? Orang Raja Namrud sendiri yang menjawab, bahwa patung tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan kebaikan, karena dia hanyalah benda mati. Lalu kenapa kalian beribadah kepada patung? Lihat kecerdasan Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ditangkap dan dia dibakar dalam keadaan hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkepada kepada wahai sang api, dinginlah, jangan engkau membakar jasad Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap para nabi dan para rasul
seruannya adalah ubudullah, sembahlah Allah. Kemudian dari pembahasan yang sudah Bapak sampaikan kepada teman-teman sekalian, pada intinya adalah secara lughawiyah atau secara etimologi berkaitan dengan adil dan zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, contoh, peci Bapak bukan Bapak pakai di kepala, tapi Bapak pergi sholat pakainya di pundak, taruh di belakang sini, atau taruhnya di sini. Kira zalim tidak? Zalim kenapa? Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya peci dipakai ketika sholat atau ketika berpergian atau ketika melakukan majelis ta'lim untuk ilmu, pakai peci, tapi tidak dipakai, tapi ditaruh di sini atau ditaruh di kaki. Karena apa? Definisinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya disebut zalim. Tetapi Bapak pakai peci taruh di atas kepala, berarti Bapak sudah berlaku adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka dalam sebuah ilmu usul fikih ada sebuah patah yang mengatakan tariq haqqahu, berikanlah hak bagi para pejalan kaki. Maka teman-teman sekalian, berkaitan dengan makna adil, mudah-mudahan Bapak doakan untuk anak-anak para hamba di kelas 5A dan kelas 5B bisa memahami makna adil dan zalim. Sekian saja pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah Senin pekan berikutnya kita akan bahas tentang hak-hak Allah dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum paham berkaitan dengan makna adil dan zalim ataupun pelajaran Pak Rahmat yang lain. Bisa bertanya di via Japri langsung ke Pak Rahmat atau bisa komen di YouTube Bapak di kolom komentar. Sekian pembahasan Bapak, kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.